Oke, Mas Satria ada catatan, saya lihat udah banyak poin yang dicatat itu. Ya, Mas, pertama, Silakan. sebetulnya kami begitu terganggu Mbak kalau misalnya bilang pendidikan sebetulnya tidak ada pemangkasan karena tidak pernah ada Presiden Prabowo ingin memangkas tuh anggaran pendidikan karena itu menjadi utama. Belakangan silam itu beredar di mana-mana jelas bahwa pendidikan itu adalah faktor pendukung bersama kesehatan. Faktor utamanya ada masalah ketahanan dan sebagainya macam. Itu beredar di mana-mana. Yang kedua, perihal misalnya contoh di sekolah Menteng ada 25.000 bus spaghetti. Saya mungkin ngutip Mas Media ya. Mas Media tadi dari Selios, kami mungkin udah sering menggunakan referensi kajian Selios dari PPN 12%. Kita mengutip bahwa ketika anggaran MBG ini dikurasi untuk hanya bagi kalangan menengah ke bawah atau kalangan malnutrisi atau mungkin daerah 3T tertinggal terluar terdepan, keluarga miskin yang mengalami malnutrisi, balita dan ibu hamil yang membutuhkan untuk gizi, jika cuma hanya 3 klasifikasi ini, kita akan hemat surplus sebanyak 259 triliun. Bisa digunakan buat apa? Bisa kita konversi menjadi KIP yang bisa berdampak bagi 18 juta siswa. Bisa untuk apa? Untuk kartu sembako menambah menjadi 19 juta KPM. Untuk kesehatan, kita bisa menambah surplus itu menjadi 40 juta triliun untuk 90 juta orang untuk kesehatan lebih meningkat. Nah, jika anggaran alokasi semuanya dialokasikan MBG tanpa kurasi kelas, anggaran MBG akan dinikmati sebanyak 64 triliun oleh kalangan anak-anak dari keluarga kaya. Artinya Mas, anak-anak kaya di rumah makannya lebih bergizi dibanding makan di sekolah dengan makan bergizi gratis. Anda bisa menjamin itu? Saya bisa jamin karena ketika kita melihat kelas atas dan kemudian ada banyak survei bahwa kalangan-kalangan kota atau mungkin sekolah-sekolah di kota, food waste atau sisa makanan di sekolah-sekolah itu yang mungkin anak dari orang-orang kaya itu banyak Mas. Karena mereka nggak suka makan nggak suka makan makanan-makanan yang kemudian menjadi range harga MBG 10.000 sampai 15.000 itu gitu. Nah ini artinya mungkin menjadi catatan tuh bagi istana dan bagi Presiden Prabowo untuk melihat ini lebih strategis gitu. Kami konsolidasi setengah jam sampai sejam untuk khusus membahas kita tolak MBG atau evaluasi total MBG. Dan kita bersikap pada tuntutan kita adalah evaluasi total MBG. Artinya kami nggak naif. MBG ada manfaatnya. Tapi kami juga mengutip kajian dari Selios bahwa ketika ada pola efisiensi ini dilakukan pada hal-hal strategis, kesehatan, pendidikan, jauh lebih bisa diterima oleh masyarakat dengan menggunakan mekanisme-mekanisme tadi gitu. Saya tambahkan Mas. Nah, selanjutnya ketika mungkin berbicara masalah efisiensi anggaran, ini pada daerah ya Mas, karena BMSI teman-teman di seluruh daerah juga harus tahu apa yang akan berdampak pada mereka ketika efisiensi ini dilakukan. Pada pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, itu akan dipangkas sebesar 5,59 triliun. Dampaknya apa? Mungkin banyak orang kecelakaan karena jalannya bolong-bolong di daerah. Mungkin orang akan muter jauh atau mungkin perawatan jembatan akan lama karena anggaran nggak ada. Bansos akan jauh lebih berkurang. Dan bukannya Bansos juga masuk yang dikecualikan ya? Mensos sudah mengatakan hal itu, di Inpres 1 juga sudah mengatakan hal itu. Belanja modal dan bantuan sosial. Tidak kena, perlindungan sosial tidak kena, infrastruktur tidak kena, yang kena hanya lemak. Penyediaan peralatan kantor, barang dan jasa, di mana teman-teman ICW juga menyampaikan 39% kebocoran itu di pengadaan barang dan jasa. Jadi benar-benar lemak, bukan otot. Jalanan tetap ada dilakukan, kemudian juga bansos tetap. Bahkan kemudian ada satu data yang akan dibuat oleh Badan Pusat Statistik untuk memastikan bansos tepat sasaran. Nah, tadi soal jalanan, saya potong. Jalan tetap dilakukan, infrastruktur tetap dilakukan, tapi porsinya akan sama tidak dengan anggaran yang sudah dipangkas? Mbak Lulu, mungkin. Kita bicara prioritas. Oke. Kita bicara prioritas di sini. Anggaran-anggaran infrastruktur kemarin masih dibintangi untuk kemudian menyisir prioritas. Mana yang menjadi prioritas pada saat ini? Tentunya masing-masing presiden punya prioritasnya sendiri karena berdasarkan RPJMN. Nah ini lagi proses penyisiran. Jadi jangan dikatakan bahwa infrastruktur tidak ada. Infrastruktur tetap ada dengan berbagai prioritasnya. Apa itu prioritasnya? Yang sudah rusak berat atau apa mungkin?
sudah Perawatan jalan masih terus dilakukan. Hmm. Begitu. Kemudian hal-hal yang terkait dengan hilirisasi dilakukan, kemudian hal-hal yang terkait dengan infrastruktur untuk mendukung beberapa program prioritas tetap dilakukan. Oke. Kemudian juga contohnya irigasi tetap dilakukan untuk mendukung pertanian. Jadi hal-hal tersebut tetap dilakukan. Oke, Mas Iya. Satria. Jika tadi ingin menjamin pada Impres nomor 1 tahun 2025 tidak akan ada pemangkasan bansos, Mbak, Mas. Apa kemudian jaminan pada masyarakat, pengawasan kepada daerah-daerah, puluhan ratusan daerah tidak memotong bansos mereka di saat beberapa minggu lalu, 1 minggu lalu gitu, menterinya Pak Prabowo saja memotong anggaran pendidikan gitu, ingin memotong anggaran pendidikan dan menarasikan UKT akan naik gitu, setingkat mungkin atau mungkin satu gedung gitu, sesama satu kabinet saja luput pengawasannya nih. Ya kan? Makanya kemudian ada pemecatan gitu. Dan bagi kami pemecatan sudah wajar, bukan jadi hal yang luar biasa, itu sudah patut dilakukan. Ya tadi saya sepakat sama Mas Media bahwa yang bermasalah itu di kabinet banyak. Jangan sampai ada 10 yang bermasalah, 1 dipecat, kita senang, puas dan lupa. Nggak boleh. Ingat, 2 minggu lalu ada 2 orang meninggal karena antri gas LPG. Karena 2 hari kebijakan LPG inkonsisten. Dan itu hasil kerja-kerja daripada aparatur dan kebijakan-kebijakan di setingkat pejabat negara di istana gitu. Nah, pada bab itu masyarakat itu dalam permasalahan perkataan statement pengawasannya belum tentu pada realitanya, apalagi mengawasi daerah-daerah di seluruh Indonesia. Menteri aja luput diawasin gitu, apalagi gubernur, bupati, eselon-eselon sekian dan sebagainya macam. Gitu. Oke.